Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sampailah perawan sesat di perguruan Merpati Wingit. Di sana, dia mengamuk habis-habisan demi bisa mendapatkan Suto Sinting alias pendekar mabuk. Sampai kapankah? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan cara apa kau mau membuktikannya? Menggeledah tempat ini. Ini tempat terhormat. Tak bisa seenaknya kau mengacak-acak tempat ini. Kalau begitu, aku harus memaksa untuk menggeledah tempat ini, sentak perawan sesat. Kalau kau memaksa begitu, maka aku pun memaksa bertindak keras. Suryajani tak mau kalah gertak. Bagus. Perawan sesat melangkah ke samping dengan mata melirik liar. Ia berkata dengan suara semakin bermusuhan. Menyingkirlah, aku akan menggeledah tempat ini, atau berikan Suto supaya aku cepat pergi dari sini. Tak ada Suto, tak mau menyingkir. Berarti kau memang cari Perawan sesat hanya membentak dengan kaki menghentak kuat ke tanah, tangan terangkat ke atas. Belum lagi ia maju menyerang, Suryadani sudah tumbang karena gelombang bentakannya yang mempunyai kekuatan tenaga dalam cukup besar itu. Suryadani segera bangkit berdiri dan membatin. Suaranya tak seberapa keras, tapi gelombang kekuatan tenaga dalamnya begitu hebat. Aduh, telingaku berdarah. Suryadani memegangi cairan yang mengalir ke pipi kiri. Ternyata memang darah yang keluar dari telinganya. Kemudian, dia memegang bagian depan hidung. Darah juga mengalir walau tak banyak. Aku harus hati-hati dengannya, pikir Suryadani. Majulah, kalau kau memang ingin mengusirku, sentak perawan sesat. Maka Suryadani pun melompat maju 3 langkah. Ia segera mencabut keris yang terselip di pinggang kiri. Swing! Baru saja keris dicabut, perawan sesat menghantamkan pukulannya dari jarak jauh melalui sentakan tangan kirinya. Kurak! Keris itu patah 3 tempat. Suryadani terperangah kaget. Keris itu keris pusaka yang sekali sabet bisa bikin lawan terbeset perutnya. Tapi mengapa sekarang semudah itu dipatahkan oleh lawannya tanpa disentuh sedikit pun? Keris yang tinggal sisa gagangnya yang digenggam itu segera dibuang. Suryadani sentakkan ujung kakinya dan melesat naik ke udara. Bertepatan dengan itu, perawan sesat pun sentakkan kakinya tanpa suara dan melesat naik tanpa maju. Ia hanya menunggu serangan di atas. Suryadani lancarkan pukulan gandanya. Plak, plak. Pukulan ganda bisa ditangkis oleh telapak tangan perawan sesat. Sebelum mereka bergerak turun, tangan perawan sesat menghantam kuat di dada Suryadani. Terpekik Suryadani dengan suara tertahan. Dia jatuh ke tanah, robuta berkutik selain hanya mengucurkan darah kental dari mulutnya. Pukulan di dada itu membekas hangus bagai habis terbakar api yang maha panas. Perawan sesat segera sentakkan kaki menendang tubuh Suryadani yang sudah parah itu. Tubuh tersebut terjerembab dan terlentang, kemudian menegang nyawa mati. Melihat Suryadani tak bernyawa lagi, para murid sempat terbelalak kaget. Salah seorang memberi aba-aba. Kepung! Lebih dari 15 murid mengepung perawan sesat berkeliling. Namun,
Sebelum mereka melakukan penyerangan serempak, terdengar suara bijak berseru dari depan bangunan joglo itu. "Minggir semua!" Perintah pelan itu ditaati oleh para murid Merpati Wingit. Mereka menyingkir ke samping dan perawan sesat menatap seraut wajah Ayu berjubah kuning dengan ikat kepala dari kain merah berbintik-bintik kuning emas. Tali itu agak panjang, di kedua ujungnya mempunyai logam seperti mata tombak ukuran kecil. Perempuan Ayu itu tak lain adalah Nyai Betari Ayu, guru dan ketua di situ. "Selamat datang di perguruan kami," sapa Nyai Betari Ayu dengan lebih tenang lagi ketimbang Sri Nuradani tadi. Ia langkahkan kaki maju 2 tindak, matanya teduh memandang mata liar perawan sesat. "Tak perlu basa-basi padaku. Yang kubutuhkan adalah Suto." "Kau tak salah penglihatanku," kata Betari Ayu. "Kau adalah murid Nyai Lembah Asmara yang berjuluk perawan sesat." Terkesiap mata perawan sesat, sedikit menyipit dia memandang Betari Ayu. Tangan yang sudah diangkat ke atas itu diturunkan dan sedikit mengendur, namun sikapnya masih jelas bermusuhan. "Kau kenal dengan guruku?" "Jelas kenal. Apa gurumu tak pernah bercerita tentang Nyai Betari Ayu?" "Iya, pernah. Beliau pernah punya teman bernama Nyai Betari Ayu." "Itulah aku." "Oh." Semakin mengendur kekerasan urat tangan perawan sesat. Semakin surut kebengisan di wajahnya, tapi kewaspadaannya masih tetap tinggi. Terbukti ketika salah seorang murid membokongnya dengan melemparkan pisau terbang ke arah punggung, perawan sesat segera sentakkan jempol kakinya dan ia melesat ke atas lalu putarkan tendangan dengan cepat. Tendangan itu membuat pisau terbang melesat balik dengan cepat sekali dan menancap di leher pemiliknya. Terdengar suara pekik tertahan dari si pembokong. Untuk beberapa saat, suasana hening kembali setelah suara rubuhnya si pembokong. Perawan sesat kembali berdiri sigap berhadapan dengan Nyai Betari Ayu. Kala itu, Betari Ayu hanya sipitkan mata melihat anak muridnya rubuh tertancap pisau. Betari Ayu hanya tarik napasnya dan menghembuskan pelan-pelan. "Perawan sesat, pulanglah dan sampaikan salamku pada gurumu Nyai Lembah Asmara." "Guruku akan menerima salammu kalau aku pulang bersama Suto Sinting, pemuda tanpa pusar itu." "Suto tidak ada di sini, perawan sesat." "Aku belum percaya jika belum menggeledahnya." "Gurumu pasti percaya." Seraya Betari Ayu sunggingkan senyum. "Guru boleh percaya, tapi aku tidak semudah itu mempercayaimu. Aku keberatan jika kau menggeledah tempat ini. Kalau begitu, aku harus memaksanya." "Aku akan bertahan." "Kau akan kehilangan nyawamu, Betari Ayu." "Apa boleh buat demi pertahankan martabat perguruan." Perempuan berpedang gading itu mendengus kesal. Ia membatin, "Kalem-kalem, tapi nyalinya besar juga orang ini. Kalau kuserang dia, apakah guru akan menyalahkan aku ya?" Kurasa tidak, karena tugasku adalah merebut Suto dari tangan siapapun." Betari Ayu sendiri sedang mencari jalan agar tidak terjadi pertumpahan darah lagi. Tetapi agaknya perawan sesat ini orangnya yang sulit diajak damai. Mungkin karena didikan dari gurunya yang pantang melepaskan lawan jika sudah beradu pandang. "Perawan sesat, apakah artinya kau mengobrak-abrik tempatku ini jika kau tidak menemukan Suto? Kau hanya memperburuk keadaan hubunganku dengan gurumu. Padahal aku sudah bertahan sabar untuk tidak merampas tanah Bukit Garinda yang sebenarnya aku sewakan kepada gurumu. Tapi sekarang agaknya mau dimiliki oleh kalian. Jadi menurutku, sudahlah, jangan kita bersitegang untuk masalah yang tidak penting." "Kehadiran Suto di depan Nyai Guru Lembah Asmara ada hal yang sangat penting," jawab perawan sesat. "Benarkah sebegitu pentingnya kehadiran Suto Sinting alias pendekar mabuk untuk Nyai Lembah Asmara? Temukan kepastiannya hanya di channel Pojok Santai.
segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.